kami sembah dan kami muliakan bersama dengan persekutuan pemuda-pemudi GMI Saret. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di malam Natal pemuda ini. Kami rindu Kau berbicara, kami rindu Roh-Mu yang kudus menerjemahkan setiap bagian firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan rohani kami. Dan tolong kami juga untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih secara khusus, saudara-saudara, rekan-rekan muda, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Mohon rekan-rekan pemuda dan Bapak Ibu Saudara yang hadir nanti membaca dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16, 15b lainnya, dan Bapak Ibu Saudara rekan-rekan muda membaca Roma 12 ayat yang kedua. Baik, kalau sudah dapat katakan amin. Baik, saya bacakan duluan Gembala-Gembala ayat 15 bagian B. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu Saudara dan semua, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan hatimu, sehingga kamu dapat mengenal mana dari Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya, baik, terima kasih. Tuhan bisa ditampilkan. Kita akan merenungkan kebagian firman Tuhan pada malam hari ini dalam temanya perjumpaan dengan Yesus mampu menghadapi dunia di era AI. Nah, udahlah, judi online dan pinjol. Mengapa saya angkat bagian ini? Karena rupanya setelah saya membaca, PGI memberikan pesan ini juga kepada kaum muda dan orang yang sedang aktif, kaum generasi muda maupun juga orang yang dikatakan orang yang sedang usia kerja bahkan di dalam rumah tangga. Nah, kita tahu bersama Natal adalah momen untuk merenungkan kasih Allah yang hadir dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita telah peringati bersama. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, ini ungkapan bagaimana tiga orang gembala ini mereka mempersiapkan diri ketika bertemu dengan Tuhan. Segera, bahkan di bagian lain mereka ketika berjumpa dengan bayi itu, melihat segala sesuatu terjadi dan itu merubah hidup mereka. Tentunya kalau dulu belum ada yang seperti sekarang, tetapi di tengah tantangan di zaman modern, termasuk maraknya kecerdasan buatan, judi online dan pinjaman online juga atau pinjol, pemuda Kristen diajak untuk tetap berpegang pada iman dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus ketika berjumpa dengan Kristus. Kita tahu bersama perjumpaan dengan Kristus atau dengan bayi Natal dalam konteks Natal, maka gembala-gembala berubah cara berpikir mereka. Yang dulunya mungkin mereka orang yang malu-malu, orang yang tidak bisa bicara, bahkan orang tersingkirkan, dikatakan di bagian lain penerjemahan katakan mereka adalah orang yang mungkin susah dipercaya, makanya dapat hanya pekerjaan seperti itu. Ada kalanya mereka gampang terbawa oleh arus dan tidak punya pendirian. Nah, bagaimana konteks ini kita kaitkan dengan kehidupan pada zaman sekarang? Bagaimana kita sebagai pemuda
muda dapat menghadapi tantangan ini dengan bijaksana dan tetap menjadi terang bagi dunia. Maka Lukas pasal yang kedua ayat 16, ketika berjumpa dengan Kristus, biarlah hidup kita berubah. Dan tantangan terbesar yang pertama kita lihat, kecerdasan buatan. Dikatakan kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam cara hidup, cara bekerja, dalam belajar, dan semua tatanan kehidupan. Percaya apa tidak, mau apa tidak, kita akan masuk di dalam era ini. Maka sekarang gampang, segala sesuatu tinggal ada kecerdasan buatan. Ini membuat kita kalau tanya sesuatu langsung dijawab, nggak tunggu besok. Bukan karena hanya itu saja, dalam dunia pekerjaan pun kita tinggal klik. Kalau mau beli baju yang warna silver, misalnya langsung klik di Shopee. Siapa pengalaman dengan itu? Kalau tidak ada ya puji Tuhan, semuanya pergi ke JMP ya, bukan ke mall. Tapi tidak, kita kadang-kadang bermain selancar, pilih yang mana cocok dengan karir saya yang langsing bagaikan gitar Spanyol misalnya. Bagaimana orang sekarang ini untuk belajar pun kita tahu bersama sejak COVID kemarin. Saya juga bukan sejak COVID juga, sejak pindah juga dari suatu tempat karena saya salah satu guru pengajar di SMTK Setia Sulawesi Barat itu mengajar bisa jarak jauh dengan media. Dulu tuh harus pergi. Saya ketika pindah dari Sudut Mamuju ke Mamuju Utara mengajar kelas 1, 2, dan 3 sejarah gereja dengan media. Kemajuan itu baik adanya, namun juga ada sisi-sisi negatifnya. Maka sekarang orang gampang kalau kita tidak bisa memilih dengan baik. Banyak aplikasi yang jahat juga, dia aplikasi-aplikasi yang ada. Dikatakan bisa membuat hubungan orang yang baik adanya, misalnya entah kalau anak muda pacaran ataupun orang tua suami istri maksudnya, bisa dibuat gambar berdekatan langsung bisa berangkulan, berpelukan, berciuman, dan bahkan akhirnya terjadi banyak masalah dengan pasangan, dengan keluarga, dengan ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kemajuan sekarang, banyak orang pacaran dengan boneka. Mungkin orang bilang, oh mungkin. Iya, termasuk memuaskan keinginan-keinginannya dengan dunia ini. Ini tantangan yang dihadapi dengan kecerdasan buatan. Maka kita tahu bersama, tantangan ini harus kita lihat dari sisi bahwa kemajuan zaman jangan sampai membutakan kita. Jangan sampai kita terikut arus ketergantungan teknologi yang bisa mengurangi hubungan manusiawi dengan yang lain. Maka dikatakan di TikTok, kalau di Cina kalau mau pacaran tinggal beli boneka yang dia kehendaki. Ada boneka yang cewek sama persis, bisa mengedipkan mata, bisa melakukan ini dan itu, dan akhirnya menyenangkan dirinya. Ada yang juga di dunia sekarang ini kita tahu tidak semuanya baik, maka saya bilang harus sebagai anak muda memfilter. Di Hong Kong, di Thailand, di mana-mana tidak secara sembunyi-sembunyi lagi. Laki-laki suka dengan laki-laki. Kemajuan ada membuat orang melihat semuanya, dan ada kalanya kita bisa, oh baik juga ya, kelihatannya bagus kok. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Ketergantungan teknologi yang bisa mengurangi hubungan manusia dengan yang lain, dan juga risiko penyalahgunaan AI untuk kejahatan. Di mana-mana ada terjadi penipuan, di mana-mana terjadi manipulasi, di mana-mana informasi terbuka dengan baik. Maka sebagai anak muda yang telah berjumpa dengan Kristus,
Sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Tantangan ini jangan kita anggap, oh itu di luar sana, ada di sekitar kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang Tuhan kehendaki. Berarti kemajuan zaman kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa memperkatakan yang baik, kita bisa menyampaikan informasi yang baik. Tetapi jangan heran, kita pun akan dipengaruhi dengan banyak budaya-budaya dunia ini. Bahkan dikatakan kemajuan itu juga bisa membuat orang semakin jahat, semakin menjauh dari Tuhan, dan semakin kabur identitas rohani. Yang kedua, kita melihat di situ tentang judi online. Kemudahan akses judi online menjadi godaan yang besar bagi banyak pemuda. Mudah-mudahan di sini yang ada. Amin. Amin atau amin? Ya. Harusnya kita katakan saya tidak tergoda. Tetapi kalau dibilang tinggal klik langsung dapat dolar banyak. Wah, siapa yang nggak mau dapat uang? Kita suka uang apa sih? Suka. Kalau lihat uang sudah warnanya pink, mata kita langsung pink juga berbinar-binar. Dikatakan banyak cara dunia ini untuk mengajak orang jauh dari Tuhan. Kita dapat postingan tadi malam di salah satu daerah di Jambi. Suami istri gantung diri, menghabisi diri di dapur rumah daerah sana. Oleh karena apa? Mereka terikat dengan hutang banyak. Judi online menguras keuangan, menyebabkan kecanduan dan merusak hubungan dengan keluarga, merusak hubungan dengan komunitas. Dan judi online juga membuat kelihatannya kita akan dapat uang, tapi padahal semua menguras dan membuat kita habit dan kebiasaan kita untuk ikut-ikutan. Mulai dari kecil, 10.000 lah pasangan dan seterusnya. Katakan judi, maka kepolisian mengingatkan semua elemen masyarakat yang ada, jangan sampai kita ikut-ikutan, termasuk anak-anak muda. Pak Pendeta, oh judi itu dalam kaitannya karena besar. Saya mulai dari yang kecil itu dia akan berusaha menjerat kita. Berikutnya dikatakan dengan bagaimana gaya hidup zaman sekarang, pinjaman online, pinjol. Tinggal klik, mempermudah segala sesuatu. Kalau dulu kalau kita mau pinjaman, bawa surat, bawa kata, rekomendasi, ada orang yang apalagi sertifikat apa segala macam sebagai pegangan. Tapi sekarang 5 menit dari klik foto KTP langsung kita kirim semuanya. Tetapi tahu nggak teman-teman anak muda, uang memang masuk cepat, tetapi datamu akan dibaca oleh semua orang. Terlambat 1 hari saja engkau akan dibeberkan semua kelemahan. Banyak toko-toko sudah masuk. Pinjol menjanjikan solusi instan untuk masalah keuangan, tetapi sering membawa konsekuensi yang buruk. Selidik demi selidik, yang 2 orang gantung sedang di Jambi itu suami istri. Selain judi online kebiasaan mereka, tetapi juga pinjaman online bisa merenggut keharmonisan, bisa membuat kita ketergantungan dengan seseorang. Bahkan kalau tidak bayar, aib kita, orang-orang lain bisa dihubungi, orang-orang masuk di sekitar kita, kita dipermalukan dan seterusnya. Dan kemajuan zaman sekarang, ada banyak istilah yang kita ketahui bersama. Body shaming, ya istilahnya ada lagi. Dia seolah-olah memperhatikan kita. Benar terjadi. Saya salah satu orang dari jam pelayanan pernah ada saya lepaskan dalam hal ini. Pada saat dia dalam masa kekalutan karena keluarga, salah satu keluarga dipanggil Tuhan. Akhirnya seorang cewek menelpon dia dalam
Bapak butuh teman Tuhan, dia pikir dia orang baik, saya ngerti Tuhan, mengaku bla 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 seterusnya. Dia minta pengertian lebih, terus hari berikutnya bla 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 dan dia minta, ayo ambilkan kamera Pak, goyanglah, berlakulah apa saja di depan HP ini. Kemajuan zaman sekarang. Dan ketika dia dapat titik-titik kelemahan itu, dia kuras. Kalau tidak membayar ini, nanti saya akan bukakan semua ini, video ini, rahasia ini, seperti dia membayar sampai lebih 25 juta. Akhirnya dia datang kepada saya, Pak, bagaimana caranya untuk saya bebas? Saya matikan segera data seluruh kartu Bapak, nggak usah lagi WA segala macam dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan dan anak muda, apa kalau berkata di sana saja, ini akan juga termasuk judi online, pinjaman online akan selalu menghantui kita di zaman sekarang. Karena kita semuanya butuh uang, serba instan, kita mau butuh ini. Nah maka sebab itu pinjaman online bunga tinggi yang sulit disunasi, tekanan mental akibat utang, dan juga selalu dikejar-kejar. Nah refleksi firman Tuhan. Yang pertama, kita hadapi artificial intelligence dengan hikmat Allah. Mari siapa yang suruh saya baca Amsal 2 ayat 6 tadi. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Akui karena Tuhanlah, kalau dalam terjemahan baru, sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amin. Hikmat bukan diperoleh melalui kemajuan zaman, kepandaian tidak hanya diperoleh melalui alat-alat canggih, tetapi dari Tuhanlah. Dan jangan sampai anak muda, pemuda-pemudi diajak menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini. Biarlah kita bijak untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita sekarang bisa gunakan media untuk menyampaikan kabar baik, media untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian. Jangan hanya media kita untuk saling menjelekkan. Jangan kalah media untuk kita mengumbar aib orang lain. Dan kemajuan teknologi bahkan ada orang untuk menipu, ada orang untuk menjerumuskan. Kemajuan teknologi baik adanya kalau didasari oleh takut akan Tuhan dan minta hikmat untuk melihat. Dan juga semua scroll yang kita scroll itu kita lihat, tidak semuanya adalah mutiara, tapi kebanyakan sampah yang harus segera dibuang. Gambar-gambar dan semua kemajuan, bukan hanya itu saja, termasuk teknologi canggih pun. Yang berikutnya, mari silakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah, Bapak Ibu, teman-teman, pemuda, suka uang apa saya? Mau uang apa tidak? Mau. Dan kita cari uang juga. Maka ada yang sekolah, ada yang berusaha selesai sekolah, mau cari kerja karena mau uang. Tapi ingat, jangan kita cinta uang, tapi kita manajerial atau atur uang kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita gunakan yang kita gunakan perlu. Jangan sampai oleh karena uang maka kita mengikuti semua keinginan kita. Banyak gara-gara uang persahabatan anak muda hancur. Gara-gara uang maka keluarga hancur, termasuk dalam kaitannya dengan judi. Adalah godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pemuda harus membangun integritas dan menolak segala bentuk keserakahan. Jika polisi mengatakan jauhi online, gereja harus berbicara juga. Pemuda GMI, kebesaran saya percaya kita akan menjauhi yang namanya judi online. Yang tinggal klik saja, blinko apakah istilahnya ada dulu. Tinggal pasang taruhannya saja, maka dolar akan keluar katanya. Padahal itu menyedot uang kita, pulsa kita dan seterusnya. Jadi
bijaklah kita. Kita butuh uang, tapi kita minta supaya Tuhan memberikan uang itu, dan kita menggunakannya dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi dan keperluan sehari-hari. Berikutnya dikatakan untuk kita terlepas sebagai refleksi firman Tuhan dalam kita, supaya terlepas namanya pinjol. Kolose 4 ayat 5, siapa yang saya sudah? Hendaklah kamu hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam terjemahannya dikatakan, mengapa? Kita belajar untuk berhikmat, mengatur segala sesuatu. Keinginan itu tidak akan pernah habis, termasuk kita. Nah, Natal kita di Indonesia ya puji Tuhan, tapi jangan sampai ya gara-gara mau Natal, mau beli baju silver, putih, nanti PKB apa lagi? Kuning, kita pinjol, pinjaman online. Demi begitu. Ada banyak keinginan. Dengan kemajuan sekarang teknologi, ada tab baru, HP baru, Android baru, apa segala baru. Kita sampai tidak bisa mengukur bayang kita sendiri. Maka ada orang bilang besar pasak daripada tiang. Pemasukannya kecil tapi belanjanya banyak, akan menyusahkan diri sendiri. Pemuda yang telah berjumpa dengan Kristus harus belajar mengelola uang dengan baik. Harus belajar menghindari pinjaman-pinjaman. Kalau bisa, lebih baik tanamkan diri Anda. Kalau saya butuh sesuatu, lebih baik dari uang sendiri atau nabung. Saya belajar bersama dengan keluarga, dengan keluarga Mama Lora, dengan Beta atau kita, atau kami tidak sering pinjam. Kalau ada dalam segala sesuatu, lebih baik kita nabung. Mengapa? Karena pinjaman itu, apalagi namanya pinjaman online tadi yang ditawarkan, berapa tahun tadi THB-nya? Misalnya 2 tahun, 80 juta. Nah, suka nggak kalau begitu? Saya pas THB 2 tahun dapat 80 juta. Karena apa? Dia melihat, oh ini sungguh-sungguh orang sudah pakai habis lama, pasti dapat dipercaya, dan banyak temannya, banyak orang-orang yang sudah dia hubungi. Jadi kalau kata tidak membayar, saya hubungi, saya semuanya saya bukakan rahasia-rahasia dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena itu sifatnya. Maka dikatakan, hendaklah kamu hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal. Bayangkan, tidak kita kenal, hanya KTP kita kasih saja, dia langsung kasih uang 8 juta sampai 80 juta pinjaman online. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi jika ada, mulailah berubah. Amin. Hentikan itu dan jangan mau kita memiliki pola hidup. Kata ada salah satu suku di Sumatera, Sulawesi Utara itu namanya Manado, suka menang tanpa doa. Di meja makan hanya kita mau ya kalau ada Sulawesi di sini istilahnya di meja makan boleh taruh sama lombok saja, yang penting aduhai dan mehong penampilannya ketika ke pesta, ke gereja, bahkan ke pasar pun harus menyolong dan melihat semuanya. Kalau tidak, maka dia tidak merasa dirinya, tidak merasa baik dalam hidup. Nah, pemuda harus mengelola uang yang ada. Jangan berkata, beta belum kerja, beta belum uang, belum dapat uang, belum kerja, tapi tiap hari pegang uang. Ayo, siapa di sini tiap hari tidak pernah pegang uang? Memang belum punya kerja, tapi selalu pegang uang. Tetapi ingat, uang itu baik atau jahat? Anak muda, ya? Baik atau Oca? Baik atau jahat uang? Tergantung. Siapa lagi? Yang paling muda? Winner. Ya, apa winnernya? Oh, di situ. Uang baik apa jahat? Apa dibilang? Tengah-tengah. Waduh, sekarang ada tengah-tengah ini. Nggak ada pilih. Uang itu baik apa jahat?
tidak ada yang tengah-tengah. Uang itu adalah alat tukar. Jadi pada dasarnya baik menukarkan segala sesuatu dengan selembar uang bin, dapat baju 1 lembar. Dengan uang 20.000 dapat kado malam ini yang kita akan bagikan. Iya kan butuh uang, tapi jangan sampai uang orang juga diemban. Jangan sampai uang kakak, adik atau orang tua diambil tanpa pamit. Mana ini uang tadi? Udah, oh, saya sudah tahu siapa yang ambil. Jangan mengapa demikian? Jangan sampai juga karena kita tidak bisa mengelola dengan bijak, maka kita terganggu. Ada seorang teman, dia baik adanya, tetapi kalau melihat uang atau barang sesuatu yang dia ingin, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengambilnya. Habit yang salah, atau kebiasaan yang salah. Akhirnya, ketika dia masuk dalam masa pembentukan di salah satu sekolah teologi, ini setiap dia ingin sekali dengan barang ini. Setiap dia lihat, pokoknya matanya langsung tertarik dan wow, kayak begitu. Jadi dia tangan suka kata, ambil enggak. Satu waktu dia tergoda untuk mengambil. Alasannya pinjam, tapi pinjam sama tidak ada orang di kamar di asrama itu. Dia bilang, pinjam dulu Ini bukan pinjam online, ini pinjam langsung, tapi tidak ada orangnya. Akhirnya orang itu cari mana ini barang seterusnya dan melibatkan akhirnya asrama dan diketahui bahwa dia mengambilnya. Ketika dia ambil itu, ya saya yang ambil. Loh, kenapa kau nggak ambil tanpa izin sama orangnya? Saya suka sekali saudara mau ambil barang ini. Kenapa kau ambil? Karena saya ingin memilikinya tapi saya belum punya uang. Dan akhirnya dia diskors. Yang saya mau katakan, keinginan kita banyak, bahkan keangkuhan hidup membuat anak muda dan kita semuanya bisa lupa bahwa kita terbatas adanya. Maka ketika kita tidak punya apa-apa, jangan kita mencintai uang, tapi cintailah Tuhan. Kalau saat butuh uang, jangan juga datang kepada beta, jangan juga datang kepada pinjol, jangan juga datang kepada bank dulu, tapi datang kepada siapa? Tuhan, Engkau sumber dari pemasukanku. Bukakan jalan bagi. Rekan-rekan kasihi, jika gembala-gembala bertemu dengan bayi, dan mereka berubah dari cara berpikir dan mereka menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan di zaman sekarang sebagai anak muda, langkah-langkah praktis untuk kita. Apa sih yang harus kita lakukan ketika diperhadapkan dengan keinginan ini? Apa tadi 3 hal? Iya, Ibu Pendeta yang lain lupa rupanya. Ada terpesona biasa ganteng. Apa tadi? Ya, 2. Pinjol. 3. Pinjol. Jadi judi online, pinjaman online, kemajuan zaman, kita harus mengambil langkah-langkah sebagai anak muda. Kembangkanlah hikmat spiritual dalam pengetahuan teknologi. Maksudnya apa? Kemajuan teknologi, intelektual boleh berkembang. Kemajuan-kemajuan yang ada kita gunakan sebaik mungkin, bukan untuk merusak diri sendiri, bukan merusak orang lain. Bayangkan dikatakan kemajuan zaman sekarang ini luar biasa. Pemuda ganteng, dia bekerja, cari uang, akhirnya bekerja di Hong Kong, bukan Thailand. 2 tahun pulang dari Thailand, dia langsung berubah. Karena di Thailand bisa operasi, jadi ini permisi badannya diubah semuanya sehingga menjadi seorang cewek. Pemuda ganteng pulang ke Indonesia karena kemajuan zaman di sana juga dan dia tidak bisa menyeleksi mana yang benar mana yang baik, dan firman Tuhan tidak mengingatkan dia. Pulang ke Indonesia menjadi setengah perempuan, setengah laki-laki. Ada juga demikian,
tidak mau mengakui bahwa kita ini mulia dan berharga. Rekan-rekan anak muda memiliki masa depan yang indah dan cerah, jangan mau dirusak oleh kemajuan zaman. Amin. Sudah cantik dijelek-jelekin, udah jelek tambah jelekin lagi. Kenapa? Bayangkan itu, katanya hanya nggak mempermudah itu, supaya kulit kita sudah mulus, supaya lebih keren lagi dikasih tato. Nanti bisa dihapus kok, memang bisa dihapus, tetapi merusak tubuhnya dan akhirnya ada kanker juga terjadi di sana. Bisa dihapus tapi tidak bisa seperti semula. Maka oleh itu jangan menjadi budak teknologi dan kemajuan, tetapi jadilah penguasa, jadilah pengatur, dan jadikan itu media untuk dapat mengembangkan diri sebaik mungkin dan memuliakan nama Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua, bangunlah komunitas yang saling mendukung. Saya percaya pemuda, walaupun kita jumlah sedikit, care satu sama lain. Amin. Kok satu orang yang amin? Pemuda yang walaupun sedikit, care satu dengan yang lain. Amin. Jangan sampai temanmu ikut-ikut temannya yang lain, pinjol, judi. Kita pun dia begitu, akhirnya dijauhi. Tapi dampingi, doakan dia dan katakan dengan baik, itu langkah yang salah. Itu akan menceratmu, itu tidak membangun imanmu. Jika ada rekan-rekan yang lain sudah penyimpangan orientasi, penyimpangan cara mencari uang, penyimpangan dalam pergaulan, termasuk habit, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Sebagai komunitas yang saling mendukung, mari membuka diri. Tolong saya, doakan saya. Jangan kita kucilkan, tapi kita rangkul mereka. Termasuk ketika ada teman. Mudah-mudahan di sini tidak ada teman yang pernah dengar dan terlibat dalam judi online. Mari kita doakan mereka, karena kalau satu kali kebiasaan dan itu sudah menjadi habit bagi kita, kebiasaan itu akan terus menular dan keinginan bahkan merusak hal-hal yang baik. Salurkanlah energi pada kegiatan rohani, pada kegiatan pelayanan, dan pada hal-hal yang baik adanya. Komunitas saling membangun akan mendukung, akan membuat kita lepas dari saat sekarang. Kita akan berubah, kita akan menjadi berkat, berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan terakhir, hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Dunia menawarkan banyak hal, tapi tidak semuanya harus kita miliki. Dunia menawarkan beberapa kemajuan teknologi, tetapi jangan sampai kita dibawa ke arus. Saudaraku, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan melalui doa dan bacaan Alkitab. Betapa seringnya kalau semua kemajuan teknologi kita bisa lakukan, semua tindakan yang ada, bahkan mungkin kalau di Instagram kita punya, TikTok kita punya, semua kalau di TikTok semua gerakan kita ikuti, tetapi jangan sampai firman Tuhan kita tidak pernah lihat, firman Tuhan tidak kita baca, hanya ketika disampaikan di gereja baru kita baca dan kita. Teknologi jangan merampas yang paling berharga dalam hidup. Apa itu? Firman Tuhan yang akan menuntun sebagai anak muda setiap hari dan setiap waktu. Jadilah teladan dalam cara hidupmu. Hidup jujur, sederhana dan penuh kasih. Jangan mengada-ada yang tidak ada. Jangan memaksakan diri. Ada seorang pemudi, anak kuliah, mau mendapatkan Android yang paling baru sekarang. Akhirnya dia mau menemani om di hotel, bukan Amboina atau tempat lain. Kenapa? Karena keinginan. Pak pendeta mengada-ada,
tapi ini benar terjadi. Oleh sebab itu, keinginan itu baik apa sih? Nah, tadi kalau uang, sekarang keinginan. Karena berbicara mengenai ini. Kata Ocha, keinginan itu baik apa sih? Baik. Enggak, keinginan apa baik apa sih? Baik. Tapi ingat, keinginan bisa menjerumuskan. Keinginan mata, keinginan hati, dan keangkuhan hidup, kemajuan zaman bisa menjauhkanmu dari kasih Tuhan, bisa menjauhkanmu dari kasih Allah dan setiap keputusan-keputusan yang terambil. Jadi saudaraku, rekan-rekan kita, mari jadilah terang dan garam. Yesus sudah datang untuk menggarami dan juga menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Garam berfungsi supaya menjadi awet. Garam berfungsi untuk memberi rasa dan membuatnya makanan enak. Yesus pun datang memberikan kepadanya keselamatan, dan juga dia menjadi terang. Dia menerangi pikiran kita, menerangi dunia ini, dan pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi terang. Meskipun dunia terus berubah demi waktu demi waktu, kadang-kadang kita tergerus atau terikut juga di dalamnya. Mari kita merayakan Natal dengan komitmen untuk hidup bijaksana, hidup menjaga kekudusan dan membawa pengaruh positif di tengah masyarakat. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain, termasuk gaya hidup di dunia ini. Mari saudaraku, terakhir Matius 5 ayat 16 kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 16, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, sekali lagi semuanya, kita baru dengar beberapa orang saja dan beberapa teman-teman putri saja. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kemajuan zaman perlu disahkan dan berani berkata tidak kalau itu akan menjerumuskan kita, dan berani juga hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk kita dapat menjadi terang bagi sesama. Jangan orang ikut judi online, kita ikut-ikutan juga. Orang pinjol nggak banyak kok, 10 juta saja, nggak apa-apa dulu. Nah, tapi kita ikut-ikutan juga. Mari jangan kita mengikuti habit atau kebiasaan yang tidak benar, tapi biarlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan melihat Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika gembala-gembala bertemu dengan bayi Yesus dan mereka mengubah cara hidup mereka dan berpikir mereka, sehingga mereka hanya sebagai gembala. Mereka akan kembali tetap menjadi gembala, tapi perubahan hidup terjadi. Mereka boleh menyaksikan kemurahan Allah, menyaksikan bahwa bayi itu memang ada seperti yang dijanjikan malaikat dan menjadi juru selamat dunia dan menjadi terang bagi teman-temannya, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Demikian kami sebagai anak muda, tolong kami Tuhan di zaman sekarang ini. Kami sebagai anak muda, tolong kami ketika kami berjumpa dengan Yesus, tolong kami untuk dapat mampu menghadapi dunia dengan kemajuan AI, supaya kami berkata tidak pada judi online maupun juga pinjaman online, tapi biarlah berkat Allah Kau akan curahkan bagi kami, bagi anak-anak muda, supaya mereka memiliki pekerjaan yang baik, cara hidup yang baik, dan juga mengikuti masuk ke studi, kuliah maupun masa depan mereka yang akan mereka ambil dengan cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena mereka adalah terang-Mu Tuhan. Kami adalah garam-Mu Tuhan. Tugas kami supaya perbuatan kami yang baik, pilihan-pilihan yang hidup dalam kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami jika kami pernah tergoda. Ampuni kami jika kami pernah ikut-ikutan. Ampuni kami jika kami pernah tertarik kemajuan yang jauh dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin.